Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Purbo Asmoro Widagdo, mahasiswa Magister Keperawatan Konsentrasi Jiwa Universitas Diponegoro Semarang, ingin memaparkan sedikit tentang Safewards Mutual Health Meeting atau yang disebut dengan pertemuan yang saling mendukung, Mutual Health Meeting. Pertemuan rutin dari semua pasien dan staf yang bertugas. Pertemuan tersebut berfokus pada bagaimana setiap orang dapat saling membantu satu sama lain. Pertemuan ini bisa dilakukan setiap pagi atau beberapa kali dalam seminggu. Staf mengadakan pertemuan dengan pasien untuk mengidentifikasi cara yang dapat dilakukan pasien saling membantu ke depannya. Pertemuan-pertemuan ini dilakukan untuk memberi pasien kesempatan untuk mengatakan bagaimana mereka dapat membantu orang lain di lingkungan, dan mengajukan permintaan mengenai bagaimana mereka dapat membantu satu sama lain. Tujuan Mutual Health Meeting. Pasien menjadi lebih rileks, tidak bosan, dan kesepian sehingga meningkatkan rasa nyaman dan aman sehingga dapat mencegah agitasi. Pelaksanaan Mutual Health Meeting. 1. Mengumpulkan pasien yang kondisinya stabil, tidak agitasi. 2. Membantu membuat kesepakatan topik, lama diskusi peserta diskusi. 3. Memandu pasien berdiskusi bebas, dengan gayanya pasien. 4. Menawarkan pasien jika ingin berkonsultasi secara pribadi dengan perawat, dokter. 5. Memastikan pasien lebih aman dan nyaman di ruangan. Isi Mutual Health Meeting. 1. Ucapkan terima kasih. Setiap orang yang hadir dalam pertemuan tersebut akan mempunyai kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada orang lain, atas apapun yang telah mereka lakukan sejak pertemuan terakhir sebelumnya. 2. Putaran pemberitaan. Staf akan menjelaskan semua hal yang telah terjadi baru-baru ini di bangsal yang mungkin membingungkan atau menyusahkan. Kemudian mereka akan mengingatkan semua orang tentang apa yang akan terjadi hari ini atau beberapa hari mendatang. 3. Putaran saran. Setiap orang akan memiliki kesempatan untuk memberikan saran tentang bagaimana kita bisa rukun satu sama lain selama beberapa hari ke depan. 4. Permintaan dan penawaran. Setiap orang akan mempunyai kesempatan untuk mengatakan bagaimana orang lain dalam komunitas lingkungan dapat membantu atau mendampingi mereka. Kemudian orang dapat menawarkan untuk memenuhi permintaan tersebut. Pentingnya Mutual Health Meeting. 1. Dukungan emosional. Pertemuan ini saling membantu menyediakan lingkungan yang aman di mana individu dapat berbagi pengalaman mereka dengan orang lain yang mengalami situasi serupa. Hal ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan dukungan emosional dari orang-orang yang memahami dan mengalami tantangan yang sama. 2. Belajar dari pengalaman orang lain. Dalam pertemuan ini, anggota kelompok dapat belajar dari pengalaman orang lain yang telah menghadapi dan mengatasi masalah yang serupa. Informasi dan pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman nyata ini dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi untuk individu. 3. Pendukung dalam proses pemulihan. Mutual Health Meeting menyediakan dukungan yang konsisten dan berkelanjutan selama proses pemulihan individu. Anggota kelompok dapat saling mendukung, memotivasi, dan mengingatkan satu sama lain untuk tetap berkomitmen pada perubahan positif yang mereka inginkan dengan tujuan untuk pemulihan. 4. Keterlibatan aktif dalam pemulihan. Dengan berpartisipasi aktif dalam pertemuan, individu merasa memiliki kendali atas proses pemulihan mereka. Mereka merasa diperhatikan dan didukung oleh orang-orang di sekitar mereka, yang dapat meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri mereka dalam mengatasi tantangan. 5. Jaringan dukungan sosial. Pertemuan bantuan saling membantu memungkinkan individu untuk membangun jaringan dukungan sosial yang kuat. Mereka dapat bertemu dengan orang-orang yang memiliki minat, pengalaman, dan tujuan yang serupa, yang dapat menjadi sumber dukungan yang berharga di luar pertemuan tersebut. Inovasi Safewards Mutual Health Meeting. 1. Pendekatan berbasis keterampilan. Menyelenggarakan sesi-sesi yang fokus pada pengembangan keterampilan tertentu yang dapat membantu individu mengatasi tantangan mereka, seperti keterampilan manajemen stres, keterampilan interpersonal, atau keterampilan regulasi emosi. 2. Program edukasi dan penyuluhan. Menyediakan program-program edukasi yang mencakup topik-topik seperti kesehatan mental, kecanduan, pemulihan, dan manajemen krisis. Ini dapat membantu meningkatkan pemahaman anggota kelompok tentang masalah yang mereka hadapi dan memberikan informasi yang berguna untuk mendukung pemulihan. 3. Kegiatan kreatif. Mengintegrasikan kegiatan kreatif seperti seni ekspresif, menulis,
atau musik terapi ke dalam pertemuan untuk membantu individu mengekspresikan diri mereka dan mengatasi stres atau emosi negatif. 4. Pengembangan rencana tindakan individu. Memfasilitasi pengembangan rencana tindakan individu yang spesifik dan dapat diukur untuk membantu anggota kelompok mencapai tujuan pemulihan mereka. Ini dapat mencakup penetapan tujuan yang realistis, identifikasi sumber daya dan dukungan yang diperlukan, serta langkah-langkah yang baik untuk mencapai tujuan tersebut. Seperti membuat jadwal rencana kegiatan untuk kedepannya. 5. Penggunaan teknologi. Mengintegrasikan teknologi seperti platform daring atau aplikasi seluler untuk menyediakan akses ke pertemuan virtual atau sumber daya tambahan. Ini dapat membantu memperluas jangkauan pertemuan dan membuatnya lebih mudah diakses bagi individu yang mungkin memiliki keterbatasan mobilitas atau kendala geografis. Kesimpulan, Mutual Help Meeting dapat menjadi alat yang berharga dalam membantu individu mengatasi kesulitan, dapat memperkuat dukungan sosial, dan mempromosikan pemulihan. Dengan memberikan lingkungan yang aman dan mendukung, pertemuan tersebut dapat menjadi sumber dukungan yang sangat berarti bagi mereka yang membutuhkannya. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, salam sehat sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.